biarkan dia yang memutuskan. Silakan. 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 Adek. Adek sini, Dek. Ya, silakan. CTS. Masya, mantep. Sampai sekarang saya memang tidak pernah meninggalkan Islam. Oh, jadi waktu dipaksa itu secara batin dan secara ini tidak meninggalkan? Tidak. Jadi gimana Bu? Bisa diceritakan nggak kejadian yang mungkin tadi kemarin admin sampaikan ke saya gitu kan, kalau ibu itu tiba-tiba dibawa ke Nias, ke Pulau Nias, lalu mau nggak mau harus terpaksa berbenturan terkait keyakinan. Jadi ibu tuh dulu gimana dari Islam dari lahir, terus hingga akhirnya ke Pulau Nias itu untuk apa? Awalnya kan saya menikah ini cerita yang untuk selanjutnya kenapa saya menjadi dipaksa untuk Kristen. Jadi saya menikah dengan seorang mualaf gitu. Setelah menikah punya anak satu, udah dibawalah ke sana ke kampung halaman suami. Itu tahun suami. berapa Ibu? Tahun 2014. 2014. Di mana? Di Pulau Nias. Bukan, maksudnya nikahnya di? Oh, nikah. Kalau menikah saya jadi pergi ke sana tuh setelah menikah. Jadi saya menikah tuh di Jawa, di Brebes. Oke, nikah di Brebes, abis itu baru ke Pulau Nias. Enggak, di Jakarta dulu. Di Jakarta. Di Jakarta dulu, baru kan menikah 2009. Menikah 2009, 2014 saya diajak ke Pulau Nias. Sebenarnya alasannya tuh untuk bertemu keluarga gitu. Gitu. Meskipun dari awal saya ragu, saya bilang saya takut nggak bisa pulang lagi karena kan sana kan pulau gitu kan, bukan ya saya juga belum pernah ke sana, nggak tahu bagaimana kondisinya di sana, dan saya juga tahu di sana tuh istilahnya bisa ya, kalau saya dulu saya mengatakan kalau dulu tuh 90% non muslim gitu. Di Pulau Nias itu. Pas sampai di sana ternyata kan bilangnya kan katanya tiket pesawat tuh udah untuk bolak-balik gitu, Pulau Nias sama Jakarta gitu udah bolak-balik. Jadi kita paling sekitar seminggu kan di sana. Ternyata pas udah lewat seminggu kok nggak balik-balik ke Jakarta. Saya tanya, kenapa nggak balik ke Jakarta? Kapan balik gitu kan? Dia selalu menghindar sih awalnya, kayak nggak, nantilah katanya, kasihan bapak mama katanya masih kangen gitu alasannya. Tapi memang tujuan utamanya itu datang ke Pulau Nias untuk ketemu orang tua dari suami. Tujuan utamanya itu. Makanya kan dibilang nggak lama, hanya seminggu bolak-balik lah. Katanya tiket pun udah siap lah bolak-balik gitu. Dari 2009 ke 2014 itu memang belum pernah ketemu? Belum pernah ketemu, udah jadi orang tua yang ke Jakarta. Iya, gitu. tapi ke Niasnya belum. Saya memang nggak pernah mau sih dari awal gitu. Karena kan ya gimana ya, karena di sana kan 90% non-muslim. Itu juga sih. Jadi sudah 1 minggu di sana kok tak kunjung pulang, masih kangen? Masih kangen, bilangnya begitu. Tapi pas saya lihat dompet saya, KTP saya udah nggak ada, terus kartu keluarga juga udah disembunyiin, akte anak tuh udah disembunyiin juga gitu. Oh, tapi sebenarnya ketika berinteraksi, ketika ketemu sama mertua itu harmonis, atau misalnya ada masalah atau apa kok tiba-tiba hilang gitu KTP sama kakak gitu? Enggak, karena emang udah direncanakan sih sebenarnya sama mereka. Kalau menurut saya sih udah direncanakan. Termasuk sama suami, mantan suaminya dulu? Termasuk mantan suami. Oke. Karena kan mantan suami itu laki-laki satu-satunya ya, kalau di sana itu kan penerus marga gitu. Jadi kan ya nggak boleh inilah, jadi malu lah mereka kalau masuk Islam juga gitu. Jadi tinggal di sana itu akhirnya seminggu, sebulan, setahun? Sampai 2020. Sampai 2020, berarti sekitar 6 tahun? 6 tahun, tapi itu menurut saya Allah tuh udah terlalu baik banget, udah terlalu cepat untuk saya, karena saya tuh udah ekspektasi saya tuh udah anak-anak udah besar, mungkin saya baru bisa kabur dari sini, mungkin anak-anak
udah inilah udah dewasa, saya bisa pergi dari sini gitu. Tapi saya tunggu ya Allah, saya bilang sama saya nunggu ya Allah, kapan Allah melepaskan saya dari sini gitu. Ibu tahu akhirnya ibu itu bakal dipaksa disetting atau direncanakan seperti tadi, mulanya tuh dari kehilangan identitas diri itu di Iya, dompet. terus juga karena pas saya pengen pulang itu mertua yang laki-laki marah gitu, marah. Oh. Tapi suami respon apa ibu? Ketika maksudnya, kok kita nggak pulang-pulang sih, ayo pulang, ayo pulang. Ya mungkin wajar aja, mungkin sahabat rukun namanya berkeluarga kita kan, kalau udah direncanakan seminggu, di luar dari seminggu kan pasti istri pingin pulang gitu kan, Iya. aktivitas di luar. Ya itu ya nggak ini sih nggak yang gimana ya, jawabannya nggak jelas gitu. Jadi memang suami tidak mendukung sama sekali dulu. Nggak mendukung ke saya, Iya, iya, nggak tidak mendukung ke mendukung sama saya. sekali. Jadi memang udah pro ke sana suami itu. Nah, marahnya itu seperti apa waktu itu mertua ke ibu, hingga seperti kisahnya gimana sih? Jadi saya itu penasaran banget sih ibu, maksudnya 2014 itu kan dimana kita secara modern, teknologi, mungkin juga secara bagaimana berinteraksi sosial itu kan cukup baik ya, mau muslim dan muslim gitu kan. Cuman pada faktanya nggak seperti itu. Pada faktanya nggak seperti itu. Kalau abang tahu keadaan di Pulau Nias, bahkan kemarin waktu saya ngurus perceraian itu kan sebenarnya katanya saya harus ada surat pindah kan, harus ke sana, harus ke Pulau Nias. Itu bahkan ustadz yang dari sini aja dicegah untuk ke sana gitu sama ustadz yang di sana gitu, sama ustadz yang di sana katanya maksudnya ngeri untuk keselamatan ustadz. Oh gitu, berarti sampai ada ancaman jiwa. Iya. Kenapa saya maksudnya nggak ini? Ya memang sih nggak terang-terangan istilahnya kita mau di Iya. Tapi memang berasa lah ibaratnya ancaman itu ya. Cuman kan saya di sana nggak punya siapa-siapa, bahkan mungkin yang muslim juga untuk menolong saya takut. Tapi ibu ada dan ibu tahu ada Orang muslim di sana. Oh iya gitu. ada, saya belakangan justru saya berinteraksi gitu, maksudnya berinteraksi karena kan suami udah ngizinin. Awalnya saya nggak pernah bolehin kemana-mana. Di rumah aja. Di rumah aja gitu sampai 2018 itu anak saya kan harus TK ya, harus sekolah gitu, harus sekolah. Terus awalnya mertua yang suka antar itu dari 2017 kan anak saya TK, terus mertua tuh meninggal 2018. Ya akhirnya nggak ada yang antar jemput gitu karena suami kan kerja. Ya disitulah baru tuh namanya KTP keluar gitu. KTP keluar tapi udah wujudnya udah beda, udah agamanya udah beda. Agama ibu, status ibu udah beda. Udah statusnya udah beda. Kita agak flashback dikit ya Bu ya. Nah dari ibu ketika dimarahin sama mertua karena pengen pulang, itu selanjutnya gimana Bu? Selanjutnya saya tahan pada akhirnya kan saya hamil anak kedua tuh. Hamil anak kedua udah lahir kan harus dibaptis kan, kalau orang sana kan harus dibaptis. Saya masih Islam waktu itu. Ya jadi mau nggak mau pokoknya bagaimanapun caranya anak harus dibaptis. Ya saya pasrah aja sama Allah. Emang saya nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa kemana-mana. Ya Allah juga tahu gitu. Ya terserah Allah aja. Apapun yang mereka lakukan sama saya, Allah tahu. Di dalam hati saya tetap memegang teguh Islam. Nah pertanyaan saya, di mana proses pemaksaan mungkin dari mertua bahkan suami atau keluarga besar ke ibu, kalau misalnya tadi kan dari anak sampai sudah mau dibaptis, berarti kan ibu masih menjadi muslim gitu, sampai setuju itu, berarti proses ancamannya di mana ibu, pemaksaannya di mana? Jadi sampai tuh ketua-ketua adat itu ketua gereja sih yang pasti orang-orang gereja tuh sampai datang semua. Tahun berapa itu Bu? Itu masih tahun 2015 pas 2015. anak saya baru lahir yang kedua itu. Berarti 1 tahun setelah datang ke sana ya? Karena kan saya memang nggak mau terus, jadi udah dari orang gereja datangin ke rumah. Oh berarti belak-belakan di keluarga internal itu meminta ibu untuk pindah? Iya, meminta, bahkan ada puluhan, kalau orang yang ininya ya, ada lebih dari 20 yang ketua-ketua gereja itu, yang maksudnya yang mereka orang gereja lah. Dari yang ketuanya, dari yang semua ya,
pendetanya juga. Apa alasan yang bisa untuk memaksa ibu tuh apa? Maksudnya karena suami ibu itu non muslim atau suami ibu kan justru malah mualaf kan gitu. Iya, tapi saya tidak mau katanya punya menantu muslimah, kata mertua. Jadi saya mau menantu saya ini jadi Kristen, tapi dia sampai sekarang nih nggak mau gitu. Belak-belakan ngomong gitu ya. Gitu, Nah, proses mantan suami ibu yang itu gimana? Maksudnya kan dia udah mualaf, berarti langsung ini lagi, Iya, murtad lagi. Murtad lagi. Berarti tidak ada perlawanan atau misalnya pembicaraan sama sekali suami ke ibu ya? Iya, begitu. Jadi kalau misalkan ini ya, jadi sekarang udah ikut-ikutan lah, mungkin ya emang udah banyak doktrin lah dari keluarganya. Iya. Jadi sampai yang Islam tuh yang kalau orang sana tuh bilang Islam tuh teroris. Islam itu teroris. Sampai pendetanya bilang jangan-jangan ibu ini masih apa namanya jemaah teroris gitu. Oh, padahal kan di situ juga maksudnya ada walaupun minoritas muslim di sana kan ada orang muslim yang bisa ditunjukkan dari segi akhlak, bukan teroris ataupun menjadi penjahat kan nggak ada di situ. Itu doktrin itu udah Kuat ya. Kuat udah dari, karena kan meskipun di sana ada muslim kan terpisah mereka, kalau di sana tuh meskipun muslim bertetangga gitu tapi benar-benar terpisah gitu, terkucilkan ya. Jadi beda gitu. Jadi udah doktrin gereja pun kayak gitu. Ibu waktu datangin belasan sampai puluhan dari gereja datang ke ibu itu pembahasannya seperti apa, Bu? Ya Dan itu ibu saya gimana sikapnya? didoain. Ya saya diam aja. Didoain sampai yang jadi yang ngedoain tuh bukan cuma satu. Udah ganti-gantian dari pendetanya, dari ketuanya, ketua satu, ketua dua. Jadi ibu yang dianggap sesat ya ceritanya. Ya, jadi saya tuh kayak diadilin gitu. Iya. Saya diam aja. Sholat gimana Bu, BTW Bu, kalau misalnya dengan kondisi seperti itu gimana? Saya kan emang kalau sekarang ya kemana-mana kan bisa bawa mukena gitu. Kalau ke sana kan saya nggak bawa mukena. Cuman kan nggak ada yang nggak bisa ngalangin untuk sholat. Saya qadarullah kan ibu saya ngasih kain tuh, kain jarit yang panjang itu, kain panjang itu ya, kain yang dari Jawa itu. Itu sama kan kalau kain sarung banyak di sana juga ya. Saya sama kain sarung. Jadi buat yang kainnya itu buat ini, buat sholat atasnya, yang bawahnya buat sarung, kain sarung. Tapi kalau di rumah ketahuan nggak itu? Nggak, saya selalu kunci kamar. Oh. Selalu kunci kamar, dan kan suami kerja dari pagi sampai malam. Suami kadang karena yang pertama itu ya qadarullahnya sih ya. Pertama suami tuh waktu kerja di hotel sering shift malam. Jadi saya tuh kalau misalkan kayak sholat tahajud itu saya benar-benar leluasa. Tapi nggak kedengeran sama kiri kanan itu berarti rumah tinggal bareng sama mertua apa memang berdua aja sama suami? Sama mertua. Oh, sama mertua, nggak kedengeran atau curiga gitu kenapa tutup pintu dikunci? Nggak tahu curiga atau enggak. Cuman kalau kamar dikunci kan emang kan kalau malam pintu tutup udah dikunci. Ibaratnya ya terus, sampai detik itu pun tidak ada komplain ya? Nggak ada. Cuman ya nggak tahu kalau mereka punya feeling yang gimana nggak tahu juga, saya juga. Cuman ya pas waktu ya emang kalau saya makanya kalau misalkan sekarang kayak sholat ditunda-tunda itu saya suka bilang gitu sama diri saya sendiri sih terutama gitu. Maksudnya inget gitu loh, dulu di sana itu mau sholat itu susah gitu, umpet-umpetan. Di sini kapan aja bisa gitu. BTW Ibu, tadi anak Ibu kan di usia 4 tahun mau dibaptis. Apakah ada penolakan dari Ibu? Maksudnya ini anak kan seperti apa, dan ibunya juga gimana? Apakah Ibu akan diajak juga untuk dibaptis atau gimana? Enggak, jadi saya nggak ada pilihan, emang nggak ada pilihan karena pertama juga saya juga percuma kalau ngomong sama keluarga kan jauh, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada yang bisa mintain tolong. Saya juga udah tahu kondisi di sana, sedangkan saya udah di sini aja, ibaratnya mereka tuh pak yang di sananya gitu, yang ustadz yang di sana tuh pada cerita, aduh kalau bisa nggak usah ada pihak sana yang kesini gitu, jadi mereka terancam juga gitu. Ya, karena kan di sini suku budaya itu sangat berbeda mungkin gitu ya. Jadi maksudnya ustadz di sana takutnya terancam gitu ya, udahlah untuk kebaikan ya udah. Tapi pada akhirnya Ibu juga dibaptis? Dibaptis juga? Dibaptis.
Dua sama apa namanya sama Bertiga, anak? Bertiga. karena kan anak saya yang kedua itu lahir, anak saya yang kedua justru karena anak saya yang kedua lahir jadi harus dibaptis gitu. Jadi tiga-tiganya dibaptis tuh momentumnya tuh. Ya walaupun di hati ibu ya tidak itu loh, maksudnya Iya. secara keyakinan tetap teguh sama Islam Tetap teguh gitu ya. sama Islam, tetap saya puasa, tetap sholat. Meskipun nggak tahu ya mereka tahu atau enggak, cuman mungkin suami tahu, cuman kan dia bisa apa gitu loh maksudnya. Karena emang saya bilang begini, terserah kamu mau baptis saya, mau apa, saya tetap sholat, saya tetap Islam. Saya bilang saya nggak merasa saya Kristen. Terserah kamu, keluarga kamu mau ngapain kayak saya mah sampai mau kalian matiin saya juga saya tetap saya Islam. Hari Minggu nggak ikut ke gereja atau gimana Ibu? Sebenarnya ya kalau di sana itu kayak sebenarnya masuk Kristen itu sebenarnya kayak formalitas aja. Cuman harus masuk. Tapi secara ibadah juga sebenarnya nggak. Kayak suami itu kadang 2 minggu sekali. Jadi saya juga karena saya nggak mungkin saya ngajak, justru saya seneng kalau suami nggak ke gereja. Cuman itu, jadi saya merasa berdosa gitu karena kan kalau untuk gereja kan saya agak jauh, jadi saya bisa alasan nggak berani naik motor ke gunung gitu kan. Kalau untuk anak kan ada sekolah minggu tuh deket dari rumah gitu dan jalannya tuh masih datar, jadi kalau saya bawa motor anterin anak masih bisa. Nah di situ kan saya selalu hari Minggu tuh anterin anak ke gereja sekolah minggu gitu. Di situ saya tuh ya Allah saya berdosa banget gitu loh. Anak saya anterin ke gereja gitu. Itu sih saya selalu bilang sama Allah, ya Allah tolong saya mau keluar dari pulau ini. Selalu setiap saat selalu bilang gitu sama Allah. Jadi Ibu suka nggak suka, berat hati ibaratnya mengantarkan anak mau nggak mau dengan keyakinan yang diajarkan di sana gitu ya Bu ya. Ya kan ya justru di situ juga saya merasa maksudnya karena saya kan tahu kalau anak-anak itu lebih cepet ya kalau diajarin apa lebih cepet. Meskipun kan di gereja diajarin seperti itu, sekolah pun ke sekolah Kristen gitu kan. Tapi di rumah ya Masya Allah sih, Allah juga maksudnya masih ngasih kesempatan saya untuk ngajarin anak gitu. Kadang-kadang mereka itu yang namanya Al-Fatihah gitu udah hafal dari di sana. Tapi Hafal. anak-anak itu bingung nggak Bu? Maksudnya bertanya nggak Bu, kok saya belajar ini tapi secara keyakinan berbeda gitu? Enggak, saya bilang jadi kan anak saya yang pertama itu kan meskipun TK tapi kan udah ini ya, sudah sering ngobrol karena di sini juga kan ngaji gitu kan. Mama, kok kita jadi anak Yesus katanya gitu kan, katanya. Oh iya, saya bilang gitu, kita bukan anak Yesus, yang penting kita nggak nerima, hati kita yang penting nggak nerima. Jadi kita bukan anak Yesus, saya bilang gitu. Kita tetap hamba Allah, saya bilang. Kita tetap agama kita tetap Islam, saya bilang. Yang penting kamu nggak nerima di hati kamu. Saya selalu. Terus saya tanya, terus emang kamu mau? Emang kamu terima hati kamu menjadi anak Yesus? Enggak, katanya. Aku pengen jadi anak soleha, katanya gitu. Oh, Masya Allah. Udah sih di situ sih anak juga kan tontonannya tuh kayak Upin Ipin gitu kan. Pernah di suatu hari tuh anak yang terakhir tuh yang laki-laki itu dia tuh kan habis mandi wudhu gitu. Terus dilihat sama bapaknya gitu. Kamu kok habis mandi cuci muka lagi? Kata dia, iya katanya kayak mami, dibilang gitu. Kalau habis mandi tuh wudhu, terus nanti sholat kayak Upin Ipin, katanya gitu. Nah terus gimana Bu respon dari bapaknya? Udah, bapaknya diem aja, cuman saya tahu dia marah. Jadi dia udah ngelihat gelagat saya udah balik. Maksudnya ngelihat gelagat saya tuh udah tambah kuat gitu keimanan Islam saya gitu kan. Terus
pernah juga anak saya yang nomor 2 kan emang dia diajarin sama kakaknya doa makan gitu, doa makan gitu. Eh, kata kan kalau pas makannya lagi rame-rame gitu suruh berdoa. Dia doanya pakai bismillah, bismillah, Allahumma kayak gitu lah pokoknya doa makan, Allahumma barik lana. Kok doanya itu? Kata bapaknya. Kamu ajarin katanya gitu. Tanya aja sama anaknya, aku nggak yang ngajarin. Gituin aja. Gituin aja. Tanya sama anaknya dari mana dia tahu itu. Terus ketika ditanya dia akhirnya responnya biasa aja. Siapa anaknya? Bapaknya ketika mendengar misalnya belajar sendiri atau gimana? Iya bilang kan anaknya kan bilang dari Upin Ipin ya. Pokoknya sebenarnya sih dia udah tahu gitu loh, maksudnya saya tuh memang enggak, dia udah tahu kok saya tuh memang enggak menerima Kristen. Cuma mungkin dia merasa yang penting bertahan di sini dulu gitu ya kali ya. Yang penting Kristen gitu, yang penting statusnya gitu, ya. Dia itu. Mungkin sahabat rukun juga perlu memahami ya bahwasanya apa yang kita ceritakan di sini itu yang ibu ceritakan itu ya tidak bisa dideskripsikan secara detail karena di lapangan itu ya luar biasa, apalagi masalah ancaman mungkin kalau gitu ya. Iya kalau abang tahu tuh Ustadz Ali Mansur tuh beliau tuh paling berani masuk ke beliau kan sama dengan saya dulu waktu mereka bantu itu masih ada Coach Stephen, tahu kan? Mereka tuh yang tim-timnya Coach Stephen itu seperti Ustadz Ali sekarang ya, karena Coach Stephen udah almarhum. Tuh Ustadz Ali tuh penerusnya, beliau tuh benar-benar ngebantu tuh sampai maksudnya ke pelosok pun mau. Tapi begitu mau ke sana dicegah. Justru dicegah. Sama Ustadz sana dicegah katanya, jangan Pak katanya gitu. Makanya kemarin tuh surat-surat saya tuh agak lama. 3 tahun saya baru deal mengurus surat-surat karena itu surat pemberkasan ibu. Kalau kan semua data-data kan saya bawa, semua data-data saya bawa itu memang udah prepare ya, karena kan saya udah konsultasi sama MCI, jadi ibu harus pokoknya semua data udah ibu harus persiapkan. Ya. Ini berarti proses di mana ibu mau pergi dari Pulau Nias itu? Iya kan sebenarnya itu kan pandemi tuh. Waktu saya kesini kan baru banget pandemi ya, 2020 Januari kan itu saya udah mulai nyari-nyari gitu, maksudnya udah mulai ada pencerahan lah gitu, hubungin MCI itu. Ngubunginnya pakai apa Bu? Pakai HP gitu maksudnya Iya, di Instagram, kan, Facebook, WA? Pakai WA, jadi kan saya kan nge-google aja gitu, terus keluar Mualaf Center Indonesia. Waktu itu masih Mualaf Center Indonesia yang ketuanya tuh masih Coach Stephen. Terus waktu itu yang ini saya kan Bu Budi ya, yang karena saya ahwat, waktu itu saya menghubunginya Bu Budi. Kata Bu Budi, ya udah nanti katanya ada ibu nih dikasih nomor telepon yang Ustadz yang perwakilan untuk Pulau Nias katanya gitu. Ya udah saya hubungin perwakilan Nias. Kenapa ibu akhirnya memberanikan diri setelah sekian tahun bahkan secara identitas berubah keyakinannya? Sebenarnya karena saya belum nemu aja siapa yang bisa bantu saya. Emang kan dengan kondisi saat itu gitu ya. Iya. Saya selalu minta sama Allah, siapa yang bisa nolong saya. Saya juga tahu keluarga saya nggak mungkin gitu. Keluarga saya nggak mungkin. Terus orang-orang di sana juga nggak mungkin bantu saya, sekalipun mereka Muslim. Itu apalagi ya maksudnya ngeri lah, karena kan anak saya kan udah bukan satu lagi. Iya. Kalau anak satu, kalau saya sendiri aja itu lebih gampang saya untuk lari. Cuman saya nggak mungkin ninggalin anak. Justru yang pertimbangannya itu anak. Berarti ibu ketika mendapatkan pencerahan di mana ada orang yang bisa nolongin ibu mulai pemberkasan, mulai merapikan. Enggak, kalau pemberkasan semenjak kan emang KTP saya kan disembunyikan tuh. Muncul lagi 2018 tuh udah muncul gitu. Nah di situ kan karena kan saya ngurus sekolah anak, jadi karena saya yang ngurus otomatis kan berkas dipegang berkas ibu. saya yang pegang semua. Bahkan surat baptis semua pokoknya saya ambil. Kayak
buku nikah secara Kristen. Iya. wa a'udzubika minal jubni wal bukhli